Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana bi ni'matil iman wal islam wa khassana ibadihi bil ta'ati wa ta'atuhum bil isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh musalla al-ma'ruf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para guru, para asatidz, para orang tua, para pemuda, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia, atas segala curahan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, mulai dari nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam, juga nikmat yang lainnya yang tidak kalah pentingnya, yakni nikmat sehat wal afiat, nikmat al-faragh, memiliki kesempatan di dalam kita beribadah kepada Allah, dan juga nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat kita ini sampai Israel menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bawah rintikan hujan, Allahumma ij'al sayyiban nafi'an, Allahumma ij'al sayyiban nafi'an, Allahumma ij'al sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujan yang penuh manfaat. Anak banjir apa kawan? Ya. Tadi saya nyariin pas selesai sholat, ini wali musala mana? Baru nyampe. Jauh ya rumahnya ya? Macet. Baik, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan saya mungkin pada pagi hari ini membahas mengenai keutamaan salat di awal waktu, kemudian fadilah membaca alhamdulillah, yang itu semua ada kaitannya dengan kisah para sahabat dan para rasul. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan atau diberikan taufik hidayah, kita bisa hadir melaksanakan salat subuh
berjamaah tepat waktu. Dan kami melihat bahwasanya orang-orang yang hadir di sini ini memang sholat jamaahnya tepat waktu. Insya Allah. Saya lihat bahkan di jalan saya lihat juga demikian jamaah musola al-ma'ruf ini di luar kalau waktunya azan menyingkir dia. Menyingkir bukan ke jalan cari makan atau seterusnya, tapi dari masjid dan musola. Saya pernah lihat Pak Tia di Mall Section City, waktunya zuhur, waktunya zuhur dia masuk ke musola, ikut sholat berjamaah dulu. Padahal lagi sibuk-sibuk. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan hadis nomor 87 dikatakan bahwasanya Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau tanya kepada baginda Rasulullah, wahai baginda, amal apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi mengatakan as-salatu liwaqtiha. Qala qultu summa ayyun? Qala birrul walidaini. Qultu summa ayyun ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Ila akhiril hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah mengatakan bahwasanya amal yang paling utama adalah sholat tepat waktu. Yang kedua yakni adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah, melakukan jihad fi sabilillah. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari nomor 7534, semalam lihat saya. Redaksinya agak sedikit berbeda, tetapi intinya sama. Bahwasanya Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang melihat orang, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di riwayat Sahih Muslim, Sayyidina Abdullah yang tanya kepada baginda Nabi, tapi kalau dalam Bukhari itu orang tanya kepada Rasulullah dan disaksikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Orang itu mengatakan, bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Dijawab oleh baginda Rasulullah, as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain summa al-jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah mengatakan amal yang paling utama itu adalah sholat di awal waktu. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah. Kali ini konsentrasi kita adalah sebagaimana kita mendengar di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya wa hum la tash'urun. Di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kalian menyangka bahwasanya orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup, sementara kalian tidak menyadari hal tersebut. Yang pertama, bahwasanya ayat ini yaitu memperkenalkan kepada kita mengenai keutamaan orang yang jihad fisabilillah, kemudian dia wafat. Allah katakan orang ini tidak wafat, bal ahya, akan tetapi hidup. Sebagaimana di dalam kitab Al-Jami' Sahih Al-Bukhari itu diriwayatkan dari Sayyidina Urwah
bahwasanya ketika dinding-dinding Masjid Nabawi itu runtuh dan mengenai kuburnya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian terlihatlah kaki daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kelihatan kakinya dan orang menyangka bahwa ini adalah kakinya baginda Rasulullah. Maka Allah mengatakan, la wallahi, bukan, demi Allah, ini bukan kakinya Rasulullah, akan tetapi kaki daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui, mungkin sebagian dari kita mengetahui bahwasanya dahulu di tahun 1932 Masehi, di Irak sana ada raja namanya Syekh Faisal I, di mana orang ini mimpi, di dalam mimpinya jumpa dengan Sayyidina Hudzaifah al-Yamani. Mimpi beliau mengatakan kepada sang raja, wahai raja, tolong pindahkan makam kubur saya, sebab di tepi sungai Tigris, sebab air telah masuk ke dalam kuburan saya. Begitu juga dengan kuburan Jabir al-Ansari. Mimpi yang pertama dihiraukan oleh raja, sampai kemudian beliau mimpi yang kedua sama, sampai mimpi yang ketiga, yang mana Sayyidina Hudzaifah al-Yamani ini masuk ke dalam mimpinya mufti Irak pada waktu itu. Gara-gara Syekh Faisal I ini tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hudzaifah di dalam mimpi beliau, sampai kemudian di mimpi yang ketiga Syekh Faisal ini hadir bersama mufti Irak dan mengatakan, ya mufti, tolong ini Syekh Faisal perintahkan untuk pindahkan kuburan saya, sebab saya sudah 2 kali ketemu dalam mimpi gak percaya, bahasa kita. Akhirnya kemudian keesokan harinya dipindah pada tanggal, kalau tidak salah, 20 Zulhijjah dipindahkan, dan ternyata jenazah keduanya masih utuh. Yang ketiga, kita juga mungkin pernah mendengar cerita daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasulullah, yang diceritakan oleh Dr. Tariq Suwaidan. Pernah juga cerita kepada saya beberapa ulama bahwasanya ketika terjadi banjir, maka pada waktu itu dipindahkanlah makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dipindahin itu. Begitu dipindahin, itu beliau Dr. Tariq memberikan kesaksian bahwasanya kuping beliau dua-duanya sudah tidak ada dan hidungnya, dan dalam keadaan bersedekap. Kalau orang sholat, perutnya robek. Ketika ingin diangkat katanya, maka tangannya bergeser sedikit, darah mengucur, sebagaimana baru saja wafat atau meninggal dunia, padahal sudah 1300 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwasanya jenazah orang-orang yang dimuliakan Allah, terutama orang yang mati syahid, itu dijaga oleh Allah. Padahal kalau menurut ilmu kedokteran, itu 1 kali 24 jam ketika mayit itu masuk ke dalam kubur, sudah proses itu. Matanya, bola matanya maju ke depan, terus ulat nadinya kelihatan kembung, kemudian dimakan ulat-ulat ular, akhirnya tinggal tulang belulang doang. Tetapi berbeda dengan jenazahnya para orang yang terbunuh al-jihad fisabilillah di jalan Allah, yakni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagaimana jenazahnya sahabat, kita juga mendengar kisah nyata jenazah orang biasa yang bukan sahabat baginda Rasulullah. Misalnya saja ada 3 di sini saya. Yang pertama adalah ada dulu Pak di TV swasta, pernah ditayangkan di TV swasta. Salah satu TV swasta. Ada jenazah sudah dikubur selama kalau tidak salah 26 tahunan namanya. Yaitu jenazahnya seorang ustadz yang bernama Abdullah Mukmin, ada di YouTube ini. Jenazah Abdullah Mukmin ketika pemerintah Kota Tangerang menggusur tanah untuk dijadikan jalan raya atau apa itu, diambil jenazahnya Ustadz Abdullah Mukmin ini, ternyata masih utuh kain
kafannya masih ada, jasadnya juga masih ada. Itu yang pertama, yang dari golongan bukan sahabat tapi manusia biasa. Yang kedua, yaitu yang diceritakan oleh Kiai Haji Yazid Ramli, cerita Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Biduri, dapat cerita dari Kiai Yazid Ramli, dapat cerita bahwasanya ketika Kiai Yazid ke Parung Bogor, kemudian di sana ada sebuah musola yang ingin dijadikan masjid atau diperlebar. Dan kemudian warga sana minta di jalan raya untuk pembangunan masjid tersebut, musola tersebut yang ingin dijadikan musola. Dan ketika itu Kiai Yazid mengatakan, sudah jangan minta-minta, nanti dana biarkan kami yang tanggung. Kemudian tapi Kiai ada masalah. Apa masalahnya? Karena musola ini akan diperluas menjadi masjid, maka otomatis ada 3 makam di sana yang harus dibongkar. Oh, kalau begitu kita minta dulu kepada ahli warisnya untuk minta itu agar makam itu bisa dipindahkan dari musola tersebut, dari samping musola tersebut. Maka meminta izin kepada ahli warisnya, dibongkarlah 3 makam itu, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama diangkat masih utuh jenazahnya berikut dengan kain kafannya, yaitu jenazah seorang yang sudah tua, yang mungkin sekitar 50 tahunan yang lalu. Ternyata orang ini adalah pengajar di musola tersebut, yaitu pengajar ngaji, pengajar Al-Quran Iqra di masjid tersebut. Diangkat jenazah yang kedua adalah istrinya beliau yang masih utuh, yakni yang membantu perjuangan sang suaminya di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang membantu beliau mantan preman, atau orang situ mengatakan mantan preman, kemudian tobat dan membantu sang ustadz untuk mengajar di musola tersebut. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya, juga ada di Cibinong dan seterusnya. Ini menandakan bahwasanya ketika hadis Nabi itu disebutkan keutamaan orang, afdhaliyah amal seseorang itu, al-jihadu fi sabilillah menempati nomor yang ketiga, dan wafatnya jasadnya sebagaimana tadi diceritakan itu masih utuh. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang melakukan amalan yang paling utama, yakni as-sholatu li waqtiha? Amalan yang ketiga aja begitu dimuliakan, bagaimana dengan orang yang mengamalkan as-sholatu li waqtiha, sholat di awal waktu, dan dia juga birrul walidain, dia juga bakti sama kedua orang tua? Maka bagaimana dengan nanti keadaannya ketika berada di alam barzakh? Yang tadi kita sebutkan dari golongan manusia biasa, mungkin saja yang jenazahnya masih utuh, mungkin saja memang karena dulunya rajin ibadah kepada Allah, sholat di awal waktu. Dan juga ahlul ilmi, sebagaimana kita ketahui di dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya enaknya jadi ustaz, enaknya jadi kiai dan ulama itu adalah al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas hatta hitanal ma. Seluruh makhluk itu, kata baginda Rasulullah, mendoakan orang yang mengajarkan seseorang atau seorang guru yang mengajarkan muridnya, sampai-sampai ikan yang ada di lautan itu mendoakan atau memintakan ampunan kepada guru tersebut. Jadi kalau ada anak bapak ditanya cita-citanya jadi apa, kan ada yang acuh. Nah, cita-cita jadi apa? Saya jadi tentara. Hebat kamu. Jadi Kopassus. Kamu jadi apa? Saya jadi dokter. Luar biasa, mahal itu kuliahnya. Hebat kamu. Kamu jadi apa? Jadi polisi. Pegang senjata, pistol. Gagah berani kamu. Gagah perkasa, kemah-kemah, Cina, tentara orang hancur. Luar biasa kamu. Kamu jadi apa? Latihan dulu jadi apa? Cita-cita? Insinyur. Kuliah teknik 5 tahun, S1, S2, S3.
Tapi begitu orang ditanya, kamu jadi apa? Saya jadi ustaz, cita-cita. Ustaz. Saya pernah dibilangin, mau berceramah Pak Kiai Manur Hidayat, sini ustaz. Bu, Pak, jangan mau kawin sama ustaz. Kamu kenapa Kiai? Nanti anakku bakal dikasih makan kitab doang pemirip. Sadis. Bercandanya. Padahal ketika ada seseorang yang punya keinginan ingin menjadi pengajar agama, itu hebatnya luar biasa. Salut, dunia dan akhirat barokah. Sebagaimana tadi diungkap kisah-kisah di dalam hadis baginda Rasulullah SAW juga tadi disebutkan bahwasanya beruntunglah orang yang memiliki cita-cita sebagai seorang guru yang mengajarkan Iqra, alif fata'a, alif kasra'i, ibu babimu semuanya itu, bahwasanya orang ini didoakan oleh seluruh makhluknya Allah sampai-sampai ikan yang berada di dalam lautan. Nah, itulah keutamaan as-salatu di waktiha. Kalau orang yang al-jihad fisabilillah demikian utamanya, bagaimana dengan orang yang sholat di awal waktu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah bisa sholat di waktu, maka itu orang dahsyat. Bahwa orang itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah biasanya para MC, para ustaz atau pembawa acara atau apalah itu namanya, pasti ketika ingin memulai sesuatu pasti membaca hamdalah, alhamdulillah. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda mengatakan bahwasanya subhanallahu tamla'ul mizan walhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ardh. Bahwasanya satu kali ucapan subhanallah itu akan memenuhi timbangan atau mizan, dan orang yang membaca satu kali kalimat alhamdulillah maka akan memenuhi langit dan bumi itu ucapan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di hari kiamat itu ada yang namanya mizan, wa wudi'al mizan, dan diletakkanlah timbangan yang piringnya itu adalah sebesar atau seluas langit dan bumi. Timbangan itu sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dan diletakkan, dan kami letakkan mizan yang begitu adil pada hari kiamat. Tidak ada satupun orang yang dirugikan pada hari tersebut. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun seseorang itu berbuat sebuah perbuatan sebesar biji sawi sekalipun, maka akan kami datangkan ataina biha, kami akan datangkan. Kalau dia berbuat sekecil apapun kebaikan, kami datangkan pahalanya. Kalau dia berbuat keburukan sekecil apapun, kami datangkan azab. Wa kafa bina hasibina, dan cukuplah Allah yang Maha memperhitungkan. Jadi nanti di hari kiamat, mizan itu kalau amal soleh bentuknya adalah cahaya, sementara kalau amal buruk bentuknya adalah kegelapan. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan ini timbangan sangat sensitif. Sebagaimana kita tahu kalau timbangan emas itu kan sampai detil 0,00 sekian gram, maka nanti timbangan di hari kiamat itu lebih lagi sensitif. Dikatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang berbuat amal kebaikan sebesar biji atom, maka kelak nanti dia akan melihat amal dia tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu.
siapa yang melakukan amal kejelekan, siapa yang melakukan amal keburukan sekecil apapun, pasti nanti di hari kiamat dia akan melihat amalan tersebut. Juga di ayat yang lain dikatakan, fa amman man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Mawazin, mizan. Siapa maka adapun orang yang timbangannya berat, timbangan kebaikannya berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka orang ini kelak nanti berada dalam kehidupan yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal timbangannya sedikit, ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka. Di dalam Tadhkiratul Qurtubi itu dijelaskan, orang itu nanti akan menerima catatan amal perbuatannya, ada yang dari tangan kanannya, ada yang dari belakang punggungnya atau sebelah kirinya. Itu ketika seseorang menerima amal, setelah ditimbang menerima amal kejelekannya lebih banyak, lalu kemudian dia akan digiring ke neraka. Ketika menerima itu catatan amalan, itu sudah menderitanya luar biasa, sangat menderita ketika dia itu menerima catatan amal buruknya, bahwa dia akan digiring ke dalam api neraka. Kita kalau lihat sidang terdakwa, ketika vonis hakim mengatakan Anda bersalah, Anda dihukum 5 tahun, bisa jadi yang pingsan itu bukan cuma terdakwa, tapi juga keluarganya yang belakangnya ikut menyaksikan vonis itu. Apalagi kalau di dunia, misalnya agak ekstrim sedikit hakimnya, Anda bersalah dan Anda akan direbus di air panas selama 5 menit, pingsan terdakwa. Mungkin bapak, ibu dan anak-anaknya semuanya ikut sedih, nangis. Kalau ada begitu misalnya, bersalah direbus 5 menit aja di air panas, gemeterannya kayak apa? Apalagi ini di hari kiamat, masya Allah, itu menderitanya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini amal timbangannya berat. Maka oleh karenanya Nabi katakan, subhanallah tamla'ul mizan walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Bagaimana cara membuat timbangan itu berat? Salah satu di antaranya adalah sering-seringlah kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali ucapan subhanallah sudah memberikan timbangan amal kita. Kalau kita terlalu mengandalkan amal-amal sholat kita, mungkin rasanya juga tidak akan cukup dan tidak akan membuat timbangan kita itu berat di hari kiamat. Kenapa? Karena kita tahu amal kita sholat, boleh jadi barangkali di dalam sholat kita terbersit hal-hal yang lain, memikirkan hal-hal yang lain daripada khusyuk di dalam sholat. Kita jalan ke masjid, mungkin aja dari rumah ke mushola ada selintasan di dalam hati kecil kita mengatakan, oh inilah saya orang yang paling soleh, gua doang orang yang paling alim, yang lainnya pada mereka sholat, amin, alhamdulillah min dzalik. Timbul rasa sombong, rasa ria, cacat lagi amalnya, belum lagi baca Al-Quran, belum lagi dan seterusnya. Tentu kita tidak akan bisa mengandalkan amal perbuatan kita. Dan Nabi berikan kabar gembira, siapa orang yang baca subhanallah alhamdulillah, maka kelak nanti di hari kiamat timbangannya akan berat. Dan tadi kita sudah baca, setiap sholat 5 waktu kita baca subhanallah 33, zuhur juga, asar dan seterusnya. Baca di dalam hati kita, menghadirkan hati kita, subhanallah, maha suci Allah. Sebagaimana kalau kita ingin tafakur, ya, ingin tafakur mengenai penciptaan langit dan bumi, dikatakan di dalam surat Tabarak itu kan, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani tafawut. Kita lihat oleh mata kepala telanjang kita sendiri, tidak ada yang cacat, langit tidak ada yang bolong, udah sekian ribu tahun, nggak ada benda luar angkasa masuk ke dalam bumi atau atmosfernya tiba-tiba menghilang keluar ke angkasa, keluar angkasa. Sangat rapih penciptaan Allah Subhanahu wa taala.
farji'il basara hal tarahu min futur. Coba lihat lagi ciptaan Allah langit, ada nggak yang cacat? Suruh 2 kali lihat, nggak cukup, suruh lagi lihat. Marji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khashiya wa huwa hasir. Suruh lihat lagi, ada nggak yang cacat? Ciptaan Allah, gunung semuanya, langit, bumi, nggak ada ternyata. Sampai mata ini capek sama lelah. Memang tidak ada yang cacat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah daripada sifat cacat. Itu. Jadi enak sekali jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Umurnya sebentar 60, 40, 30, sementara umur umat Nabi yang lainnya ada yang ratusan bahkan ribuan tahun. Tentu kalau ditimbang amalnya banyakkan mereka. Tetapi alhamdulillah khasaisul ummatil Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Cukup baca subhanallah, baca alhamdulillah, amal timbangan kita jadi berat. Makanya dawamin bapak-bapak sekalian, kalau setelah sholat jangan lupa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3-3. Jangan pernah lepas. Setiap sholat, ba'da sholat 5 waktu. Diusahakan jangan sampai tidak dibaca. Itu fungsinya adalah nanti untuk memberatkan amal timbangan kita, sehingga nanti insya Allah di hari kiamat nanti timbangan amal kebaikan kita menjadi berat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ketinggalan bapak-bapak, lupa saya. Di antara tadi orang yang jasadnya masih utuh juga diriwayatkan di dalam riwayat Tabrani itu adalah orang yang azan, lupa saya. Di pagi saya dengar Pak Edi azan tiap hari. Orang yang azan, al-muadzin al-muhtasib, tapi syaratnya satu, azannya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Azannya mengharapkan ridho Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang azan dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kasyahid, orang yang azan ini seperti orang yang berjihad, orang yang mati syahid. Kuburnya, jenazahnya kelak nanti tidak akan berani cacing-cacing atau belatung tanah memakan jasadnya. Muadzin. Makanya rebutan azan Pak, yang belum azan sekali aja. Kalau yang di antara kita ini ada yang belum pernah azan, gantian Pak. Mulai besok ini siapa duluan sampai habis kita ini azan semuanya. Al-muhtasib, sambil mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah azan siapa ini? Pak, dia belum pernah azan. Bang Iman? Saya udah Pak, saya jual masjid. Sembarangan belum. Jadi almarhum belum. Jadi yang belum azan, cari yang sepi aja Pak, yang nggak kelihatan. Yang orang lagi pada tidur kan duhur, biar suara kita nggak ketahuan jelek-jelek amat. Jadi orang yang azan, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti jasadnya tidak akan dimakan cacing-cacing tanah. Walhasil, mudah-mudahan semuanya kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Ali radhiyallahu anhu, cicitnya Rasulullah mengatakan, dianjurkan kita sekalian, yaitu beliau mengatakan, ajibtu liman ibtala bi arba' fayaghfalu min arba'. Kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan, saya heran dengan seseorang yang diuji dengan 4 hal, tapi dia lupa dengan solusi yang 4 hal. Beliau mengatakan yang pertama adalah, ajibtu liman ibtala bid-durri kaifa yaghfalu anhu ay yaqula ma syaa Allah la ilaha illa anta. Yang pertama, beliau mengatakan, saya heran dengan orang yang diuji dengan bahaya, dengan ujian dan cobaan, tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat masya Allah la quwwata illa billah, padahal itu adalah merupakan satu solusi.
Jadi kalau kita ditimpa sebuah bahaya, maka kita ucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah. Yang kedua, beliau mengatakan ajibtu liman ibtala bil ghammi. Saya heran sama orang yang diuji dengan stres, diuji dengan sumpek, dengan bete, padahal ada satu obat. Yang obat itu adalah mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sebagaimana dahulu diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Yunus alaihissalam berangkat naik kapal, kemudian di tengah perjalanan, di tengah lautan kapalnya oleng, dan dipilih satu orang, diundi sampai 3 kali keluar Nabi Yunus. Satu orang ini harus nyemplung ke laut, kemudian Nabi Yunus cemplung ke dasar samudra lautan. Masya Allah, hebat ini Nabi ini. Nyemplung ke lautan, nggak pakai pelampung, belum ada banyak kapal dulu. Masih nyemplung, kemudian dimakan ikan paus. Diriwayatkan bahwasanya beliau berada di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan dari zuhur sampai asar. Tapi banyak yang mengatakan 40 hari beliau berada di dalam perut ikan paus itu. Nah, di situ beliau itu mengatakan atau melafazkan kalimat yang sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu kalimatnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian Allah muntahkan lagi, Allah perintahkan kepada paus itu memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut seekor paus. Ini menandakan bahwasanya kalau orang lagi punya pikiran, banyak pikiran, stres, galau dan seterusnya itu, cobalah baca dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, sehingga nanti keluar itu masalahnya, selesai itu persoalannya, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Yang ketiga, beliau mengatakan ajibtu liman ibtala bil khaufi. Saya heran dengan orang yang ketakutan dengan urusan-urusan dunia, akan tetapi dia tidak menyelesaikan persoalan itu dengan satu kalimat yang bisa menyelesaikan persoalan itu, yakni kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dahulu sewaktu atau setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu ada yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang kafir Quraisy Mekah. Ketika datang ke Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabat satu-satu masing, sahabat, tentara kafir Quraisy, tentara Quraisy di Mekah dengan bala tentara yang hebat sudah siap akan menjajah dan menggempur Madinah. Ditakut-takutin, didonin. Maka sahabat hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak mempan, datang lagi Abu Sufyan kepada sahabat yang lainnya dengan maksud membuat gentar itu sahabatnya Rasulullah di Madinah. Datang mengatakan hal yang sama, nanti kami akan serang kalian dengan senjata kami, dengan tentara kami, dengan segala daya dan upaya kami, kalian akan kalah. Maka sahabat yang lainnya juga mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Ini ada urusannya pilkada. Maka kalau kita di dalam hati kita muncul rasa takut, kira-kira nanti calon jagoan kita kalah apa menang, kayaknya takut kayaknya. Jangan takut, Pak. Kita katakan, ucapkan di dalam hati kita hasbunallah wa ni'mal wakil, insyaallah menang. Amin. Kalau hitung-hitungan kertas yang menang, bagaimana? 58% hitung-hitungan kertas. Wallahu a'lam, nanti 19 April. Jadi jangan takut. Baca yang banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, nanti insyaallah Allah akan berikan kemenangan. Sebagaimana Allah berikan kemenangan kepada sahabat Rasulullah ketika berperang di perang Badar.
dengan jumlah tentara yang sedikit 3 kali lipat, tapi kafir Quraisy itu berantakan, kocar-kacir, lari dari medan peperangan. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan, ajibtu liman ibtala, saya heran dengan orang yang dipuji dengan orang yang banyak dihasut, diusudzonin sama orang yang banyak diadu domba, dihancurkan popularitasnya, nama baiknya. Tidak usah takut, beliau mengatakan bahwa solusinya itu adalah mengatakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu biasanya kalau di dalam Khulasatul Madad atau Al-Madadun Nabawi yang dikarang oleh para habaib Bani Alawiyah itu dari Hadramaut Yaman, biasanya itu dibaca 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirun bil ibad, yaitu setelah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali, setelahnya baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad 11 kali. Ada di dalam kitab amalan-amalan itu. Kalau bisa kita jamaah punya Khulasatul Madad, yaitu wiridan zikir setelah subuh, ada setelah zuhur baca Hizbun Nawawi, setelah asar baca Hizbul Bahar Al-Imam Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Habis maghribnya ada enak tuh. Itu semua bersumber berasal dari tuntutan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Harganya cuma 20.000. Insyaallah ulama banyak yang mengatakan bahwasanya siapa yang baca setiap hari Ratibul Haddad yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, siapa yang baca Ratibul Haddad istiqomah dia mendawamkan setiap hari, maka dijamin insyaallah matinya akan husnul khotimah. Matinya akan husnul, wafatnya akan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah siang, tadinya mau dilanjutkan dengan kisah Bilal bin Rabah, akan tetapi karena waktu, insyaallah kita jumpa di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya, memberikan taufik hidayah, rezeki yang halal, barokah